Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, Indonesia triliunan rupiah bunganya ke luar negeri. Untungnya untuk biaya pembangunan APBN. Kalau bunga kan haram, apakah rakyat ikut menanggung haramnya Pak Ustadz? Nggak nyindir saya nih. Saya kan PNS, dapat gaji berarti dari bunga haram. Kita bekerja, maka kita dituntut dari pekerjaan kita itu saja. Kita tak dituntut dari yang lain. Walaupun Bapak pegawai APBD, APBN, polisi, tentara, guru, PNS, pekerjaan kita itu halal. Bapak polisi lalu lintas yang mengatur dari pagi sampai petang, Bapak yang masalah kriminal mengatur dari pagi sampai petang sampai malam, Bapak yang tentara menjaga kedaulatan negara di perbatasan, Bapak yang anggota Dewan Legislatif memperjuangkan hak rakyat, parlemen bicara tentang hak rakyat di parlemen, maka pekerjaan itu halal, gajinya halal. Bapak, ibu buka rumah makan nasi lemak, halal apa haram nasi lemak itu? Oh, banyak yang ragu. Nasi lemak halal. Datang orang membeli nasi lemak, saya beli nasi 5 bungkus. Kita tak perlu tanya sama yang pembeli itu, ini duit kau nih, duit dari mana nih? Tengok muka kau macam muka-muka perampok. Tak perlu kita tanya dia dapat duit dari mana, karena yang ditengok bukan kerja dia, tapi kerja kita. Kita jual semen. Semen itu halal apa haram? Halal, bukan untuk dimakan. Semen itu halal. Kita jual semen, datang orang beli. Koruptor mau bangun rumah, saya mau beli semen, maaf, tidak menerima uang koruptor, cari toko yang lain. Kita yang kita jual nih halal. Begitu juga dengan prinsip pekerjaan kita. Pekerjaan kita halal, maka tidak perlu kita cari-cari tahu duit orang pembeli itu dari mana. Nah, ini tentang masalah prinsip pekerjaan. Mudah-mudahan anak cucu kita mendapatkan pekerjaan yang halal sehingga rezekinya berkah, sehingga dia tak masuk neraka gara-gara itu. Amin ya rabbal alamin. Semoga Ustadz sehat selalu. Amin. Saya mau tanyakan mengenai sholat Jumat. Ketika khotib naik ke atas mimbar, jamaah datang terlambat, langsung sholat sunat, sedangkan khotib sudah membacakan khutbah. Apakah itu sah atau tidak Pak Ustadz? Oke, saya jawab, saya cerita, jamaahnya menjawab. Dengar baik-baik. Saya paham orang yang belum sarapan memang susah nangkap. Suatu ketika Nabi sedang khutbah. Nabi khutbah di atas mimbar. Mimbar Nabi itu lantainya 3, tangganya 3. 1, 2, 3. Nabi sudah khutbah 3. Berarti yang tidak dibuat Nabi bid'ah. Ini 2 lantai ini bid'ah. 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai. Nabi sedang khutbah. Ketika Nabi sedang khutbah, tiba-tiba datang seorang laki-laki terlambat. Duduk dia. Duduk. Langsung kata Nabi, "Qum." Berdiri kata Nabi. "Shalli." Salat 2 rakaat. Nabi suruh dia berdiri, salat 2 rakaat. Saya ulang lagi ceritanya. Nabi sedang khutbah, datang seorang laki-laki terlambat. Dia duduk, Nabi suruh berdiri, salat 2 rakaat. Habis itu dia dengarkan khutbah. Selesai cerita. Sekarang saya jawab, sahkah sholat Jumat laki-laki itu? Saya ulang sekali lagi. Yang susah-susah nangkap, goyangkan kepala ke kanan ke kiri 3 kali. 1. Oke. Nabi sedang khutbah. Tiba-tiba datang seorang laki-laki masuk ke dalam masjid. Setelah itu Nabi suruh, "Qum," berdiri, "Shalli raka'ataini," salat sunat 2 rakaat. Setelah itu Nabi melanjutkan khutbahnya. Sahkah sholat laki-laki itu? Sah. Seandainya enggak sah, pasti kata Nabi, terlambat, kau pulang, enggak usah kau sholat lagi. Itu menunjukkan sholat orang yang terlambat itu sah. Tapi jangan gara-gara ini terlambat terus. Saya enggak mau besok Jumat terlambat. Istrinya nanya, Mas, Bang, itu udah azan sholat Jumat, kamu enggak berangkat? Suatu ketika masuk seorang laki-laki. Nabi sedang khutbah. Dan ketika dia mau duduk, Nabi suruh, "Qum."
itu menunjukkan orang yang terlambat sholatnya tetap sah. Jangan salah gunakan dalil yang saya sampaikan. Kita naik ke atas tangga bid'ah. Ada 5 waktu. Siapa yang datang waktu pertama seperti berkurban seekor onta, datang waktu kedua hari Jumat seperti berkurban seekor sapi, datang waktu ketiga seperti berkurban seekor kambing, datang waktu ketiga seperti berkurban seekor ayam, datang waktu kelima seperti berkurban sebutir telur ayam. Setelah khotib naik mimbar, tutup buku. Sekarang banyak orang hari Jumat jangankan telur ayam, telur puyuh pun tak dapat. Khotib sudah naik, baru dia datang. Jangan terlambat. Tapi kalau karena satu dan lain hal terlambat, sholat Jumatnya tetap sah. Jangan langsung duduk. Terlambat, jangan langsung duduk. Sholat sunat 2 rakaat dulu. 2 rakaatnya itu niatnya apa? Qobliyah Jumat. Kalau sholat qobliyah Jumat otomatis dapat tahiyatul masjid. Tapi kalau tahiyatul masjid nggak dapat qobliyah Jumat, maka langsung qobliyah Jumat. Jangan di depan khotib. Udah terlambat di depan khotib. Allah. Ayatnya Yasin. Pakai baju kaos, tertulis di belakang. Emang masalah buat lo? Ini nantang namanya. Udah terlambat, kau carilah pojok-pojok. Ini harus dijawab serius karena diketik, di print dari rumah. Untung nggak dibingkai. Nama saya sensor, nggak boleh sebut. Menjaga kode etik dari Kelurahan Mendawai Sukamara. Bagaimana menyikapi orang menganggap sholat dan puasa tidak wajib karena dia menerapkan ilmu hakikat? Kalau dia hidup di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ini kepalanya udah lepas dari badan. Nasib baik kau sekarang hidup di zaman Pak Bupati Sukamara. Kalau dulu kau hidup di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, karena sudah menganggap sampai ke hakikat lalu meninggalkan syariat. Apakah pernah Nabi Muhammad meninggalkan sholat agak sekali saja? Nabi sakit keras 5 hari menjelang meninggal. Nabi meninggal hari Senin, hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Hari Rabu Nabi sakit keras, diambil kirbah. Kirbah itu kulit kambing yang dijahit tempat air minum, disiramkan ke wajah Nabi 5 kirbah. Nabi tersadar dari pingsannya. Apa yang dibisikkan Nabi? Bawa aku sholat berjamaah. Nabi dijamin masuk surga. Hakikat, syariat, tarikat, makrifat menyatu dalam diri Nabi. Al-haqiqatu bila syariatin batilah. Orang yang ngaku hakikat meninggalkan syariat batil. Wasyariatu bila haqiqatin atilah. Orang yang hanya syariat meninggalkan hakikat sia-sia. Oleh sebab itu, ciri ulama ahlus sunnah wal jamaah adalah dengan melaksanakan sejalan antara syariat dan hakikat. Ini majelis ulama mesti memanggil orang ini. Kalau dia guru, ini murid-muridnya berbahaya. Kalau satu orang nyasar nggak apa-apa, ini supir truk nyasar habis sama brondolnya ikut nyasar. Kalau ada yang mengajarkan begini, mesti dipanggil. Kenapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair. Makanya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah berpegang pada 3: akidah Asy'ari, fikih Syafi'i, tasawufnya Sunni, bukan tasawuf falsafi. Tasawuf siapa? Tasawuf Abu Hamid Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi. Tarekatnya Naqsyabandi, Abul Hasan Syazili, Rifai, Abah Gurus kumpul tarekatnya Samaniyah. Mereka tetap melaksanakan syariat tanpa meninggalkan syariat. Maka kalau ada orang mengaku-ngaku hakikat meninggalkan syariat, kamu kenapa nggak sholat? Sholat itu hanya syariat saja, saya cukup sholat batin saja. Kamu nggak puasa? Puasa itu syariat, saya cukup puasa batin. Pas siang makan. Kalau gitu kau makan syariat aja, makan hakikat. Nanti istrinya nanya, kamu nggak masak?
saya masak hakikat saja. Mau makanlah kuali hakikat. Paham? Enak ceramah di Sukamara ini. Orangnya cerdas-cerdas. Syukron. Belum dijawab udah syukron. Syukron Ustaz Somad sudah berkenan datang di tanah Sukamara. Saya Ibu dari Mendawai. Bagaimana hukum perempuan yang sudah pakai kerudung tapi pakaiannya masih celana panjang, rok potongan, kerudung masih terlihat dadanya, sudah termasuk syariatnya apa belum? Belum. Kerudung perempuan itu menutup dari kepala sampai ke ujung kaki. Kalau nggak bisa sampai ke ujung kaki, sampai ke pinggang. Nanti di bawah sambung lagi pakai kain panjang. Syaratnya mesti longgar, jangan sempit sampai menjerit paha minta tolong. Tolong, tolong. Dia yang berjalan, kita yang takut. Takut pecah. Gimana nggak pecah? Celana untuk umur anak 8 tahun dipakai emaknya 58 tahun. Sampai sebesar batang kelapa. Itulah disampulkan. Dokter sudah melarang jangan pakai celana sempit, celana legging karena darah tidak mengalir. Tapi prinsip orang kita biar sakit asal gaya. Akhirnya mati gaya. Oleh sebab itu jangan lagi pakai celana-celana sempit, jilbab panjang. Ini ada jilbab namanya jilbab sakratul maut. Dililitkan ke leher. Sampai melihat ke bawah pun nggak bisa. Nah lagi, jilbab itu harus menutup dada, ketutup dada, sampai ke bawah. Yang kira-kira kalau diturunkan tangannya tenggelam ke dalam. Tangannya boleh kelihatan, nggak apa-apa. Yang udah pakai cadar, bagus. Jangan ejek orang pakai cadar. Istri Nabi pakai cadar, sahabat Nabi pakai cadar. Yang pakai jilbab, bagus. Yang pakai cadar, bagus. Jangan kelahi. Kalau yang pakai jilbab sama cadar kelahi nanti ketawa yang nggak pakai kain. Mudah-mudahan ibu-ibu yang selama ini pakai celana sempit berubah pakai rok panjang. Kecuali polwan. Polwan nggak apa-apa pakai celana. Gimana dia mau ngejar maling pakai rok? Itu kan karena tugas. Harus logik juga. Satpol PP perempuan razia kaki lima, pedagang lari satu orang, dia pakai rok sebentar ya. Jangan dibayangkan, nanti ketawa sendiri. Pertanyaan, nama saya Jalan Pangeran Sukarma. Oh, ada lagi Sukarma. Bukan salah ketik. Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Haji Abdul Somad LCMA. Lengkap sekali. Apakah ASN? Wah, nyinggung saya nih, ASN. Apakah ASN yang menggadaikan SK di bank termasuk riba? Riba. Ibu, bapak yang menggadaikan SK ASN, yang menggadaikan surat tanah, yang menggadaikan BPKB, yang lebih parah lagi menggadaikan surat nikah. Kalau ada yang bisa dijual untuk membom itu, jual ini, ambil duitnya, dibom ke bank supaya lunas. Bom, bagus. Mohon maaf Pak Ustadz, kalau saya jual ini, saya bom ini, meledak semuanya. Oke, kalau gitu kau lunasi aja sampai lunas. Ya Allah, tolong saudara kami supaya hutangnya lunas. Jangan terjebak riba. Adapun yang punya niat mau ngutang-ngutang, jangan lagi ngutang. Ustadz Somad ini sombong sekali. Memangnya Ustadz nggak pernah menggadaikan SK Pak Ustadz? Nggak pernah. BPKB Pak Ustadz? Nggak pernah. Jadi Ustadz minjam uang kemana? Dulu saya minjam, ada pinjaman lunak tanpa bunga. Namanya Emak Bank. Emak saya. Mak, aku mau beli mobil. Pinjaman lunak tanpa bunga. Dibukanya lah gelangnya, gelang sama cincin. Kau dari kecil menyusahkan sampai tua. Memang mak saya itu luar biasa. Saya mau ke Mesir, dijualnya gelang. Saya mau ke Maroko, dijualnya gelang.
Saya mau beli mobil dijual nego. Sampai akhirnya mati dia. Meninggal mak saya. Sebelum dia meninggal kata dia, tolong belikan aku tanah di bagian kakekmu semeter, karena dia mau dikebumikan situ. Sekarang saya pergi, saya beli tanah itu 22 meter. Habis itu ke belakang 60 meter. Saya wakafkan semuanya untuk kuburan umat Islam. Mudah-mudahan dilapangkan Allah kubur mak saya. Tak pernah ada rasa puas kepada orang tua. Maka pesan saya yang masih hidup emaknya, masih hidup ayahnya, pulang dari sini kau belikan lontong sayur suapin. Yang masih hidup emaknya, pulang dari sini suapkan makanannya, buatkan teh manis, hidupkan dia, peluk dia, cium tangannya. Karena nanti kalau dia sudah meninggal dunia, barulah kau terasa bekas tempat duduknya pun kalau kau duduk di situ hilang rindu. Bekas tempat sholat sajadahnya pun kalau kau bentang di tengah malam sholat kau di situ hilang rindu. Bekas tempat dia berjalan dulu, tetangga sahabat kau jumpai orang itu puas rindu. Tapi tak ada gunanya. Mumpung dia masih ada sekarang, kasih dia makanan paling dia suka, kasih dia duit. Jangan sampai dia datang ke rumahmu minjam duit 50.000. Nak, minjam duit 50.000 nak. Apa kau katakan? Sebentar ya mak, ku tanya biniku dulu. Oh, kau betul-betul persatuan anggota suami takut bini. Ibu pandai berkata. Katakan ibu kepada suami-suami ibu, aku milik suamiku, suamiku milik ibunya. Katakan, ibu yang rela menghilangkan kasih sayangnya 50% untuk membiarkan ibu suamimu, maka ibu pun nanti akan dimuliakan oleh anak-anak ibu insyaallah. Amin. Janganlah nangis. Kalau saya nangis, ibu nangis juga, nanti kita dikira orang nonton film India. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdul Somad, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepadamu Pak Ustaz. Lebih utama mana antara bayar pajak atau zakat mal? Bayar dua-duanya. Orang bijak taat pajak, yang nggak mau bayar pajak dipijak-pijak. Saya bayar pajak, dan alhamdulillah syukurnya di negara kesatuan Republik Indonesia, siapa yang bayar zakat maka pajaknya dikurangi dengan syarat bayar zakatnya di Badan Amil Zakat Nasional. Ada surat keterangan stempelnya, nanti ditunjukkan di kantor pajak, maka pajaknya berkurang. Ustaz tahu dari mana? Jamaah. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya sedang berada di kantor pajak. Ini orang pajak ngembalikan pajak saya 2 juta. Kenapa? Karena saya dianggap sudah bayar zakat, maka pajak berkurang. Halalkah bagi saya? Halal. Bayar pajak, bayar zakat ke tempat resmi, minta resit dan keterangannya, ada stempelnya, maka pajak berkurang disebabkan zakat. Sudah diatur dalam undang-undang. Itu diperjuangkan oleh anggota dewan kita DPR RI. Mudah-mudahan anggota-anggota dewan yang memperjuangkan ajaran Islam, mengeluarkan undang-undang, diberikan Allah mereka balasan berlipat ganda. Apakah zaman Nabi sudah ada pajak? Zaman Nabi tak ada pajak. STNK SIM pun tak ada. Tapi jangan ini jadi dalil. Jangan ini dijadikan dalil. Nanti razia. Mana STNK BPKB? Mana bukti bayar pajak? Mana SIM? Mohon maaf Pak Polisi, Nabi nggak punya SIM. SIM ini bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Kita kan tinggal di negara. Lalu kemudian pengurus negara ini bermusyawarah di DPR mengeluarkan pendapatan negara dengan pajak. Maka kita bayar pajak, pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan. Tapi kalau kita bayar zakatnya resmi, pajak kita berkurang. Perhatikan baik-baik. Bayar zakat, jangan bayar zakat sendiri-sendiri. Bayar zakat ke Badan Amil Zakat Nasional Sukamara. Kertas terakhir. Alamat Gang Sedulur. Jawa ini. Sedulur sederek sedoyo. Gaji ASN apakah wajib zakat? Jangan cerita gaji. Karena ada orang gajinya 2 juta, pendapatannya 20 juta. Kenapa begitu? Hitung total semua. Gaji, SPPD, tunjangan, uang tunjang, uang sipak, uang sundul, uang tanduk, uang sikut.
Total semua. Gimana cara ngitungnya Pak Ustadz? 85 gram emas wajib mengeluarkan 2,5%. Ingat, 85, 85, 85, 85, 85, 85. Jangan pulang dari sini jadi 58. Berapa? 85. Ingat saja tahun 85. Kira-kira bapak sama ibu tahun apa yang paling berkesan 85? Mama, kita ketemu kan tahun 85 kan? Ingat 85 gram. 1 gram emas 500.000 kali 85 gram 42 juta. 42 juta 500 bagi 12 bulan. Saya paham orang yang belum sarapan susah nangkap hitung-hitung. Dengarkan aja ceramah saya ini. Yang susah nangkap sekarang nanti diputar videonya di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, and share. 85 gram kali 500.000 sama dengan 42.500.000 selama 1 tahun. Siapa yang penghasilannya 85 gram kali 500.000 42.500.000 selama 1 tahun, dia sudah kena zakat 2,5%. 45 juta 45 juta pula 42.500.000 itu kalau dibagi setiap bulan keluar bagaimana? 42.500.000 bagi 12 bulan sama dengan 3.600.000. Payah ngitungnya kalau 3.600.000. Oke, kita bulatkan 4 juta. Mudah-mudahan semuanya yang gajinya kurang dari 4 juta penghasilannya lengkap sejak ceramah ini terhitung dari Januari 2020 4 juta ke atas. Amin. Mudah cara ngitungnya. Gimana cara ngitungnya? 1 juta 2,5%. 1 juta 25.000. 1 juta 25.000. 1 juta 25.000. 1 juta 25.000. Kalau bapak sebulan dapat 4 juta, berapakah zakatnya? Kalau ibu dapat 1 bulan 10 juta, berapakah zakatnya? 250.000. Udah cara ngitung. Mudah-mudahan bulan depan dapat 10 juta. Amin. Keluarkan 250.000 langsung ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sukamara. Pak Ustadz, saya keluarkan tiap bulan 100.000 atau setahun sekali? Tiap bulan. Kan sama aja. 1 bulan 100.000, 1 tahun 1.200.000. Kalau 100.000 setannya nggak nggoda. Tan, kita goda nih, nggak usahlah 100.000 katanya. Set. Setan ngajak kawannya, satu manggil Tan, satu manggil Set. Gimana nih, kita goda nggak nih? Nggak usahlah 100.000 kata dia. Kalau ini kan, oh ini 1.200.000. Oleh sebab itu maka setiap keluarkan. Ustaz Somad keluarkan zakat, saya keluarkan zakat setahun sekali setiap menjelang bulan Ramadan. Biar mudah ngingatnya. Setiap mau Ramadan baru saya bagi. Berapa besar jumlah wajibnya Pak Ustaz? 2,5%. Bila masih ada tanggungan utang apa tetap wajib zakat? Tetap. Tapi katanya kalau utang nggak wajib zakat. Kata siapa? Yang tidak bayar zakat karena utang itu adalah zakat perdagangan. Zakat dagang perniagaan cara ngitungnya 3 kurang 5. Ingat rumus 3 kurang 5. Modal yang diputar tambah untung tambah piutang kurang hutang kurang rugi. Saya ulang sekali lagi. Modal yang diputar tambah untung tambah piutang kurang hutang kurang rugi. Itu cara rumus menghitung zakat perniagaan. Dikurang hutang yang terkait dengan dagang bisnisnya. Bukan hutang mobil, hutang rumah, hutang panci, hutang termos. Masuk. Di rumahnya itu tak ada yang cash. Satu-satunya yang lunas bininya itu. Lain hutang semua. Bunyi klakson mobil, kredit. Jangan banyak-banyak hutang. Hidup ini kalau dipeturutkan terus mau. Yang banyak-banyak utang. Orang kalau banyak utang itu detak jantungnya tak normal. Coba pegang jantung sebelah kiri. Nah kalau yang nggak banyak utang normal dia. Tapi kalau banyak utang, mudah-mudahan kita dilepaskan dari utang. Keluarkan zakat, pendapatan, PNS, Pemda, BUMN, pegawai, guru. Keluarkan setiap bulan 2,5%.
salurkan langsung ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sukamara. Hubungi nomor berikut ini. Potong, masukkan Instagram, like and share. Baik, sekarang saya jawab pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah berdosa kita orang tua bila anak cucu sulit untuk disuruh sholat? Muru auladakum bisolah, suruh anakmu sembahyang wahum abna'u sab'a sinin, umur 7 tahun. Yang umur 7 tahun angkat tangan? Oh, tak ada. Umur 7 tahun suruh dia sembahyang. Kalau sholat umur 7 tahun, berarti baca surat pendeknya umur 5 tahun. Makanya ibu sambil memasak pagi, sambil memeras santan, sambil menggoreng nasi, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Anak itu mendengar, hafal dia tanpa melihat Al-Quran. Dia tak bisa baca, tapi dia bisa hafal. Maka nanti umur 7 dia akan sholat. Umur 7, wadribuhum fil asrah. Umur 10 pukul. Pukul dia. Tapi pukulnya tangan tak boleh terlalu tinggi. Jangan sampai patah. Jangan sampai maaf kena alat vital. Jangan sampai lebam. Jangan sampai tali telinga, lepas telinga itu sebelah. Abang, kata bininya, kemana telinga abang? Itulah ditarik omakku dulu tak sembahyang. Nah, oleh sebab itu maka ini penting. Wadribuhum fil asrah. Masukkan dia ke pondok pesantren, SD IT, SMP IT, SMA IT. Yang tahan berpisah dengan anak, masukkan ke pesantren boarding school. Yang tak tahan berpisah, masukkan full day. Di Medan banyak, masuk pagi, jemput sore. Tidak ada yang bisa mengontrol, mengawal anak-anak kita ini selain benteng terakhir pendidikan anak-anak kita adalah sekolah agama. Sudah disekolahkan agama, sudah dikasih makan halal, sudah dikasih tunjuk ajar, sudah dinasehati, tak juga kita sudah tidak kurang usaha. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Kita tidak memikul dosa orang lain. Bapak tak memikul dosa anak, ibu tak memikul dosa cucu, dosa tanggung masing-masing. Tapi kalau tak dididik dengan baik, tak sholat mereka, tak puasa mereka, pacaran mereka, LGBT mereka, maka ibu dan bapak berdosa karena menyia-nyiakan amanah. Alhamdulillah, masjid penuh, anak-anak datang. Alhamdulillah, tuh anak-anak banyak datang. Jangan takut ibu, jangan takut berdosa karena sudah dibawa anak ini ke masjid. Mana yang lebih kita dulukan? Kewajiban kita sama Allah atau sama suami? Kasihlah contoh. Kalau pertanyaannya umum, gimana saya mau jawab? Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata azan. Datang lakinya, kau buatkan aku dulu kopi. Mana yang lebih didulukan? Ibu sholat atau membuatkan dia kopi? Ini tak akan terjadi. Kenapa? Karena bapak itu pasti ke masjid sebelum azan. Mana mungkin dia minum kopi orang azan? Tapi ibu dapat Fir'aun, inilah. Taatlah kepada suami. Innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu itu bisa jadi surgamu, suamimu itu bisa jadi nerakamu. Kan itu yang selalu dihafal hadis oleh suami kan? Surga kau, sini. Suami yang bagaimana bang? Ibu mesti cerdas sikit. Kasih tahu dia suami yang ke masjid bang, dia ke masjid. Tapi ibu juga tak bisa menasihati bapak itu. Jangan mentang-mentang ibu udah pengajian pulang dari sini bang. Assalamualaikum. Nah, mudah-mudahan bapak yang belum ke masjid, amin. Tapi kalau ditengok ini bapak ini sama ibu ini orang-orang masjid semua, insyaallah. Kita doakan mudah-mudahan dapat hidayah. La ta'ata li makhluqin, itu kaedahnya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada manusia kalau menyebabkan durhaka kepada Allah. Ibu disuruhnya misalnya buka jilbab. Aku tak suka lah nengok kau berjilbab, macam nenekku tengok.
Coba kau buka jilbab itu, kau cat warna rambut kau 3 warna, merah, kuning, kelabu. Ibu tak mesti patuh, karena perbuatan itu melanggar syariat Islam. Taat dan patuh pada suami selama itu taat kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau disuruhnya ibu pakai jilbab panjang, patuh. Kalau disuruhnya ibu ikut pengajian, bagus. Kalau disuruhnya ibu bersedekah, patuh. Tapi kalau disuruhnya melawan perintah Allah, la ta'ata. Itu kaidahnya. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tak ada ketaatan kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada Allah. Ustadz, apakah kita terlalu khawatir dengan virus COVID ini bisa merusak akidah kita, Pak Ustadz? Misalnya bapak saking takutnya kena penyakit paranoid, ketakutan tak tentu arah, itu tauhidnya sudah kena itu. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, kami jadikan kalian umat yang pertengahan, tidak terlampau berani sampai nantang-nantang petantang petenteng, tidak pula terlampau takut, bukan ekstrim kanan, bukan ekstrim kiri, tapi pertengahan. Berserah diri kepada Allah, beribadah, ikut protokol, tetap ikuti, jangan terlalu terbawa oleh media. Yang namanya penyakit itu dari dulu sampai sekarang ada, dan tak semua orang yang kena COVID mati, dan tak semua yang mati itu kena COVID. Ada juga yang mati kena bersin. Berapa banyak orang tak sakit mati, menguap mati. Banyak orang yang tidur mati, tidur ketuk pintunya subuh tak bangun-bangun, pas dipegang udah dingin macam es batu. Oleh sebab itu berapa banyak pula yang dinyatakan positif sehat. Nah, itu jangan terlalu takut. Semua yang mati itu kata Nabi, lan tastakmil rizqaha wa ajalaha, lan tamuta nafsun, tidak akan mati orang qabla an tastakmila rizqaha wa ajalaha. Kalau sudah rezekinya penuh, kalau sudah umurnya penuh, pasti dia mati. Kenapa Abdul Somad itu tak mati-mati? Belum penuh. Mau dibunuh orang, mau diusir orang, disantet orang. Kalau memang belum penuh, tak mati. Tapi kalau sudah penuh, mati. Nah, ibu-ibu, bapak ini semua belum penuh lagi. Nanti kalau ada yang penuh, kemana sih anda kemarin? Udah penuh dah, mati lewat. Jadi jangan terlalu takut. Takut itu yang membuat kita akhirnya imun kita jadi turun. Kalau sudah imun kita turun, maka kekebalan tubuh kita hilang, penyakit pun datang. Saya tidak tablik akbar nih dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Pertama kali saya keluar sejak COVID, inilah ke Medan. Tapi tetap dengan protokol kesehatan. Nah, saya bawa kan ini biar jangan apa kali COVID itu. Insya Allah anak saya lepas pesantren akan lanjut ke Sudan. Nah, Sudan tempat saya kuliah tuh. Pertanyaan, anak saya wanita, bagaimana situasi dan kondisi Sudan saat ini? Sudan terjadi revolusi peralihan kekuasaan dari Jenderal Omar Bashir setelah 30 tahun berubah sekarang, dan terjadi kesepakatan antara tentara dan sipil. Setahun dipimpin oleh sipil, lalu kemudian oleh tentara. Terjadi pergolakan politik. Tapi bagi mahasiswa tidak terlalu berefek. Saya di sana bulan 12, 2 kali. Bulan Juli, kemudian bulan 12 saya datang lagi. Anak-anak mahasiswa beberapa dari Sumatera Utara. Saya membawakan bantuan untuk PPI, Persatuan Pelajar Indonesia yang dari Sumatera Utara. Saya bawakan bantuan. Nah, nih. Oh, datanglah dari provinsi lain minta juga. Saya bilang ini duit orang Sumatera Utara, kalian mintalah ke kabupaten provinsi kalian masing-masing. B, butuh berapa tahun biasanya untuk selesai S1 Pak Ustaz? S1 4 tahun, S2 2 tahun, S3 2 tahun dah bisa sidang. Tapi kalau mau lengkap 3 tahun, lewat dari 3 tahun kena denda. Jadi kalau umurnya berangkat 20 tahun, 4 tahun, 24, 26, 27, 28 28 pulang dia udah doktor. Tidak macam saya, udah 43 baru doktor. Judulnya akhirnya doktor juga. Tapi jadilah daripada tidak sama sekali. Pesantren anak saya saat ini dapat program beasiswa ke Sudan.
Apa saja yang harus kita persiapkan untuk menuju ke situ Pak Ustadz? Bahasa Arabnya supaya dia nanti tak berat membaca kitab. Sekarang banyak kursus-kursus bahasa Arab. Kemudian hafalan Qur'annya supaya nanti kalau ada kewajiban paling tidak 1 juz, 2 juz, 3 juz. Kalau kami di Azhar Mesir dulu 2 juz 1 tahun, 4 tahun 8 juz. Di Sudan tak ada hafalan Quran. Oleh sebab itu maka jangan terlalu takut, jangan terlalu khawatir. Banyak anak-anak Sumatera Utara di sana, mereka punya persatuan pelajar mahasiswa dari Sumatera Utara. Inilah pertanyaan saya lebih kurang. Terima kasih Pak Ustadz. Saya dulu tahun 1993 habis sholat subuh datang saya ke rumah Ustadz Syekh Jalaluddin Abdul Muthalib, Imam Masjid Raya Medan. Imam Masjid Raya Medan itu namanya Syekh Jalaluddin Abdul Muthalib, wakil rektor Universitas Al-Wasliyah. Habis subuh datang saya ke rumahnya di Simpang Limun. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Aku mau sekolah ke Arab Ustaz. Waktu itu saya tak tahu Mesir, Sudan, Maroko, tak tahu. Yang tahu saya Arab aja. Aku mau ke Arab Ustaz. Senyumlah Ustaz Syekh Jalaluddin. Kau kelas berapa sekarang? Kelas 3 Ustaz. Kau selesaikan dulu aliyah baru kau kesini. Jadi yang mau berangkat itu saya. Makanya banyak kalau jamaah nanya ke saya, Ustaz bisa anak saya kuliah ke Arab? Saya tanya, yang mau nih bapak apa anaknya? Anak saya bos. Kalau saya yang mau. Orang tua saya membebaskan saya, terserah kau. Nah, tapi saya mau waktu itu. Lalu kemudian setelah taman aliyah datanglah saya. Ustaz, aku udah taman aliyah, ini ijazahnya. Kata Ustaz Jalaluddin Abdul Muthalib, kau bawa ijazah ini ke Jakarta, kau terjemahkan bahasa Arab, kau legalisir ke Departemen Agama, legalisir ke Departemen Luar Negeri, legalisir. Mendengar departemen itu pucat lah. Akhirnya takut saya, tak berani balik saya ke Riau. Kuliah saya di IN. Tapi Allah kasih jalan. Datang pengumuman. Waktu itu belum ada lagi www.google.com. Informasinya masih pakai pos. Jam 12 siang pulang saya kuliah di IN. Datanglah surat pakai pos, dikirim kawan saya dulu satu pesantren di Darul Arafah Medan, Lau Bekri, Deli Serdang. Abdul Halim namanya yang mengirim. Ikuti tes ke Mesir besok pagi. Suratnya sampai jam 12 siang. Langsunglah saya berangkat naik SDH, Spiro Dolo Hole. Mendaftar ke IAIN. Sampai di IAIN besok pagi, daftar situ. Nama orang yang menerima pendaftaran itu namanya Ustadz. Alah, lupa pula namanya. Ditanyanya, ada keluarga kau di Medan? Ada Pak. Kalau tak ada, di rumah. Karena ditengoknya dari Riau. Ikut tes saya. Yang mengetes itu orang Mesir. Besar sorban, hampir sebesar ban Vespa lagi. Mas Muka kata dia, what is your name? Langsung saya jawab, Abdul Somad. Nah, itu pula PD-nya kita kalau nama kita ini ada di Quran kan. Abdul Somad. Saya Abdul Somad. Istamir kata dia, sambung bacaan ayat yang kubaca ini. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sambung kata dia. Saya baca, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Kebetulan yang ditanya itu pas yang selalu saya bawa sholat. Macam tahu aja dia itu bekal kita. Akhirnya keluarlah pengumuman 100 anak Indonesia yang lulus beasiswa ke Mesir. Saya baca dari nomor 1 sampai 100, tak ada nama saya. Rupanya karena grogi tak nampak. Baca, ada di situ rupanya Abdul Somad. Berangkatlah dari Jakarta dulu pelatihan 2 bulan. Saya adik-beradik 2 orang. Anak pertama laki-laki, adik pun laki-laki. Orang tua sayang. Bukan saya ini 12 orang lalu pergi satu lupa dia. Nah, pergi.
Kata mak saya tak sampai hati dia melepas. Tapi ada bang mak saya, uak saya, kata dia, kalau ada yang melarang kau pergi, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Kau nanti mau meninggalkan nama baik apa nama buruk? Kata dia. Bangkit semangat. Bangkit semangat, berangkat. Setelah 2 bulan naik pesawatlah dari Cengkareng. Mak, jangan buat kenduri sebelum aku pasti berangkat. Itu saya pesan dari awal. Karena takutnya potong kambing RT RW datang, tahu-tahu tak jadi, kan malu. Sebelum aku yakin berangkat, jangan buat kenduri. Begitu sudah di Cengkareng, udah mau berangkat, baru telepon. Aku sudah mau masuk pesawat nih. Kalau mau buat kenduri, kendurilah. Saya dari dulu memang begitu. Takut saya berspekulasi. Lalu kemudian berangkatlah kami naik Royal Jordan Airlines. Kenapa pesawat itu Ustaz naik? Itulah tiket paling murah. 5 September 1998 sampailah saya di Kairo, Mesir. Di sana itu ada 2, satu HMM, Himpunan Mahasiswa Medan, yang satu lagi KSMR, Kelompok Studi Mahasiswa Riau. Saya ikut Riau, dan orang tua saya di Riau. Oleh sebab itu lanjut, kemudian S2 ke Maroko, habis itu S3 ke Sudan, habis itu dapat visiting profesor dari Brunei Darussalam, habis itu Datuk Seri Ulama Sedanegara, habis. Yang tinggal belum satu lagi, almarhum, tinggal itu lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini kita jalani saja, bangkitkan semangat, insyaallah menatap tatapan Bapak Ibu, adik-adik semua, insyaallah kita ini semangat semuanya insyaallah. Amin. Ya rabbal alamin. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bagaimana menurut Ustaz tentang dosen yang suka buat janji dan mahasiswanya tapi tak ditepati? Nampaknya menyindir saya. Saya selalu juga tak tepat, tapi saya janjikan dulu sebelumnya, 2 sehari sebelumnya, Haji mahasiswa nanti kita akan ganti yang lain. Maklumlah dosen-dosen itu kadang sibuk, dia mesti seminar ke Jepang, pergi ke Belanda, pergi ke Manchester United, pergi ke Juventus, Liverpool, banyak jadwal-jadwal. Maka itu masalah komunikasinya saja. Saya insya Allah jangan biarkan dia duduk, kan kasihan. Oleh sebab itu kita kasih tahu, saya tak bisa datang besok, kita akan ganti pertemuan. Pak Ustadz, bid'ah itu seperti apa? Yang tidak ada dalilnya sama sekali bid'ah. Selama ada dalilnya tak boleh dikatakan bid'ah. Meletakkan turbah Karbala, tanah dari Karbala Irak diletakkan di tempat sujud untuk sujudnya orang Syiah, Allahu Akbar, itu bid'ah mungkarah batilah. Tak ada dalilnya sama sekali. Selama masih ada dalilnya, tak boleh menuduh orang bid'ah. Kata siapa itu? Ustadz Salafi dari Malang, namanya Ustadz Abdullah Hadrami. Jangan kau sembarang menuduh orang bid'ah, karena ketika ternyata perbuatan itu tidak bid'ah, ikhtilaf ulama mengatakan itu bid'ah, maka kau sudah mengatakan saudaramu, hei pelaku bid'ah, hei penghuni neraka jahanam. Bid'ah tolalah neraka. Hati-hati. Selama ada dalilnya tak boleh dikatakan kawan kita, sahabat kita, sama seiman pelaku bid'ah. Bolehkah berwuduk dalam keadaan telanjang? Afdal adab kepada Allah dan malaikat dengan menutup aurat. Pakailah handuk menutup aurat. Ustaz, apa benar peringatan maulid itu bid'ah? Video saya berserak-serak di internet tentang itu. Ente kemana aja selama ini? Buat situ, somat maulid, enter. Lengkap, selengkap-lengkapnya dalil-dalil. Pakai PowerPoint. Tidak bid'ah. Nanti pas mau buat maulid, buat setiap fakultas maulid. Isi maulid itu apa? 5. Pertama, pembukaan protokol. Kedua, sambutan. Ketiga, baca Quran. Keempat, cerita tentang Nabi. Kelima, doa. Makan Pak Ustaz? Tak ada makan, tak ada biaya. Sekarang kan acara dana, judul ujung-ujungnya dana. Lagu nasibnya ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, la 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 la. Saya mau bertanya Ustaz, bagaimana menghadapi teman kos yang selalu mau mengajak dalam kemaksiatan? Pindah kos lain. Bagaimana tipsnya Ustaz agar teman kos dapat selalu mendekatkan diri kepada Allah? Buat komunitas. Saya pulang dari Jawa dikasih baju rompi. Baju rompi artinya rompi geng motor syariah. Ditulis depannya born to ride to Jannah. Terlahir untuk mengendara menuju surga.
Di belakangnya gambar orang pakai sarung naik motor besar. Wah, nanti karena belum ada waktu nanti saya mau buat video pendek. Pakai helm hitam, pakai itu, disangka orang pembalap, rupanya pemuda berbadan gelap. Want to ride, ride to Jannah. Ikut bersama kami. Allahu Akbar. Buat gerakan-gerakan hijrah. Hobi kau apa? Aku hobinya pakai sepeda ontel syariah. Kayunya agak pelan. Salatullah, salamullah. Tapi kalau yang geng motor tadi, lagu-lagu yang motor, hai bar ya Yahud, Jaish Muhammad saufa Yahud. Pegadaian apa terima, apa termasuk riba Pak Ustaz? Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman kalau mengambil keuntungan riba. Pak, aku tak punya duit, pinjam duit Bapak 10 juta. Oke Ustaz Somad, ini duit 10 juta, tapi Ustaz sawit Ustaz yang 2 hektar selama Ustaz belum bayar sini. Selama belum saya bayar, hasil sawit saya diambilnya. Riba. Kullu qardin, setiap pinjaman jarra naf'an, mengambil keuntungan, fahuwa riba, maka dia riba. Arisan ibu-ibu yang menggadaikan arisan uang diundi, siapa yang menerima? Ibu-ibu 10 orang, sejuta, 10, namanya digoncang. Yang kena penyakit jantung jangan ikut. Asal menengok goncang, oh mati. Goncang, tiba-tiba keluar nama ibu ini, itu sama artinya dengan minjam. Kalau begitu modelnya boleh, jelas orangnya. Yang tak boleh itu datang ibu-ibu ke rumah kita. Oh ya, mau ikut arisan ya, berapa dapat? 10 juta, tapi bayarnya 10 juta, ibu cuma dapat 9. Mana anggotanya? Nggak ada. Itu bukan arisan, itu BII, Bank Inang-Inang. Menurut Ustadz, dari 4 mazhab, mana yang paling banyak pengikutnya? Paling banyak pengikutnya mazhab Hanafi. Kenapa Hanafi paling banyak? Karena 1924 tumbang Turki Utsmani. Turki Utsmani mazhabnya Hanafi. India, Pakistan, Bangladesh, Mesir, Irak, Turki, itu Hanafi semua. Nomor 2 Syafi'i, nomor 3 Maliki, nomor 4 Hambali. Hanafi paling banyak. Nomor 2 Syafi'i, nomor 3 Maliki, nomor 4 Hambali. Bagaimana bentuk iman itu Pak Ustaz? Kama sali habbah, seperti satu biji, ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam satu cabang ada 100. Itu gambaran, permisalan, perumpamaan. Kalau saya sedekah balasannya berapa? Banyak. Kalau saya infak balasannya berapa? Banyak. Banyaknya berapa? Maka Nabi menggambarkan seperti satu biji tumbuh 7 cabang, satu cabang 100. Begitu juga dengan iman. Diumpamakan Nabi, iman itu kata dia kasajaratin thayyibatin, pokok yang kokoh, akarnya menggunjam ke tanah, pucuknya naik ke atas. Itulah iman. Ini pokok yang kokoh, kalau datang angin puting beliung, dia tak akan tercabut, paling-paling patah di tengah, tapi akarnya tak tercabut. Maka kalian harus tanamkan imam, mengakar ke bawah, berpucuk ke atas. Sekarang ada orang imannya ke bawah tak berakar, ke atas tak berpucuk. Apa itu? Enceng gondok. Pucuknya sudah mati duluan. Kenapa? Dimakan oleh ulat. Apalagi ulat memang suka makan pucuk. Pucuk. Bagaimana jika ada hutang-hutang puasa karena haid yang belum dibayar selama bertahun-tahun? Memberi makan anak yatim atau berpuasa? Mesti diqadha. Qadha itu diganti. Bukan qadha suci. Qadha. Ibu-ibu yang punya utang puasa 90 hari. Loh, kok 90 hari? Pas mengandung anak 30 hari. Menyusukan tahun pertama 30 hari. Menyusukan tahun kedua 30 hari. Mau mengganti, lahir pula adiknya. Kalau suami tadi soleh, maka diingatkannya, Adinda, kau sudah qadha, gantilah puasamu Adinda. Tapi kalau dapat laki Fir'aun, apa wanita makan-makan? Aku puasa bang. Apa puasa-puasa? Mengganti puasa anak kita. Apa puasa-puasa? Ibu harus menjawab, aku puasa ini gara-gara abang.
maka mesti diganti. Cara menggantinya gimana Pak Ustadz? 1 bulan puasa 8 hari, 10 bulan berarti sudah lunas 80 hari. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Sebulan 8 hari. Niatnya niat qadha. Yang niat qadha hari Senin dapat pahala puasa. Qadhanya lunas, Seninnya dapat. Itulah indahnya. Oh, tak enak jadi perempuan nih Pak Ustadz ya. Indah jadi perempuan. Tapak kaki di bawah sorga, di bawah tapak kaki ibu. Belum pernah saya baca sorga di bawah tapak kaki Ustadz. Belum ada. Saya sudah mulai memperbaiki sholat saya, alhamdulillah. Namun saya belum melakukan sholat. Namun saya belum melakukan sholat taubat. Sholat taubat itu sunat, saudaraku. Apakah Bapak bersedia mengimami kami sholat taubat? Oh, bahaya nih. Sholat taubat itu tak usah berjamaah, kita sholat sendiri saja. Nanti balik dari sini, kalau tak ikut pengajian di masjid, nanti malam di Masjid Agung, ya, Masjid Agung ba'da isya. Masjid Raya, Masjid Agung, Masjid Agung. Datang ba'da isya. Tapi kalau bisa sholat isyanya di sana. Kalau mau booking waktu tempat cepat, dan maghrib sudah di sana. Tapi makan dulu. Kalau tidak nanti pas Ustaz ceramah, Saya perwakilan dari salah satu tenaga kesehatan. Oh, dokter nih. Kesehatan, ketulisan dokter. Bagaimana hukumnya jika kami berbohong dalam menegakkan diagnosa penyakit agar BPJS pasien bisa dipakai? Karena kalau di IGD rumah sakit hanya kasus emergensi yang bisa ditangani menggunakan atau ada pengantar dari puskesmas. Karena ada dalam peraturan Permenkes. Saya tak berani menghalalkan bohong. Karena dalam hadis dikatakan ketika Nabi masukkan tangannya ke dalam orang yang berniaga, ya sahibat ta'am, hai pedagang, kenapa ini basah? Kena air hujannya Rasulullah. Kenapa kau buat yang basah di dalam, yang kering di luar? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, maka bukan golongan kami. Tanya ke ustaz lain, mana tahu dia ada dalil lain. Kalau saya itulah dalilnya. Pertanyaan, bagaimana hubungan orang tua dengan anak, suami dengan istri, saudara dengan saudara, yaitu yaumil akhir nanti? Lauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu anak tak bisa menolong, harta tak bisa menolong. Lalu yang bisa menolong siapa? Waladun salihun, anak yang soleh. Harta yang mana? Shadaqatun jariyah. Saudara yang mana? Alladzina amanu wa amilus salihat. Yauma yafirrul mar'u min akhi, saudara kandung lari, wa ummihi, mak kandung lari, wa abi, ayah kandung lari, wa sahibatihi, istri lari suami, suami lari dari istri. Suami sudah lari dari istri, istri lari dari suami. Wabani, anak-anak pun lari. Maka jagalah yang baik-baik. Apa boleh menikah dengan wali hakim sedangkan wali kita masih hidup? Tak bisa. La nikaha, tidak sah nikah illa biwaliyin, kecuali dengan wali. Wa syahidai adlan, dan saksi yang adil. Wali pertama ayah, tak ada ayah atu. Toh atu. Tak ada atu abang, tak ada abang adik, tak ada adik pakcik, abang ayah, tak ada abang ayah adik ayah, tak ada juga lagi terus perwalian. Saudara dari ayah kita adik beradik, anaknya itu bisa sepupu, sewali kalau bahasa kampung Melayu kami, sewali. Tak juga ada sebatang kara habis semuanya ditelan harimau, maka walinya wali hakim. Hadisnya fasultan waliyun man la waliyalaha. Wali hakim menjadi wali bagi perempuan yang tak ada walinya. Ada orang yang tak ada wali, ada, dicampakkannya dalam kardus, letakkan tepi jalan. Namanya siapa? Binti Kardus. Ustaz, bagaimana hukum pakai tas dompet yang terbuat dari kulit ular? Macam tak ada aja cerita lain. Kulit ular, kulit buaya, kulit biawak, kulit babi, kulit anjing. Beda antara yang keras najisnya anjing babi tak bisa sama sekali. Sedangkan kulit sapi, kulit itik tak bisa. Kulit sapi, kulit kambing itu memang bisa disama. Adapun kulit binatang semacam ular, buaya itu ikhtilaf antar ulama. Ada sebagian mengatakan membolehkan kalau disama, tapi saya lebih condong untuk mengatakan tidak, untuk ihtiyat, lebih hati-hati. Maka lebih banyak lagi. Berapa harga tas kulit buaya? Oh, mahal. Bisa 10 juta, sementara tas yang biasa 2 juta. Pakai yang 2 juta, yang 8 juta sedekahkan ke fakir miskin. Betul? Ini kok gaya-gaya aja. Cantik kulitnya. Iya, buaya nih. Siapa yang nangkap saya?
Bagaimana hukumnya jika seorang anak dititipkan kepada neneknya dengan alasan ibunya yang bekerja? Apakah dosa hukumnya Pak Ustadz? Berapa banyak ibu yang awalnya bantu-bantu, lama-lama jadi pembantu. Dulu emakmu tak bisa sholat duha gara-gara menjaga engkau. Dulu dia tak tahajud gara-gara kau menangis. Sekarang dia tak pengajian gara-gara anak engkau. Nenek tak pernah mengusir cucunya. Ma, aku titip anakku ya. Iya, tapi hatinya hancur. Saya tak pernah menyuruh emak saya menjaga anak saya. Saya katakan, emak mau makan apa, mau pakai baju apa, mau pakai sajadah apa, mau duit berapa, aku akan bahagiakan engkau. Jangan sampai setelah orang tua kita mati, meninggal, baru menyesal, menangis, mencakar dinding. Saya kalau sudah nengok orang menangis penyesalan panjang, pasti karena menyesal. Kalau kau sudah cukup turun, mati dia, kau tak akan menangis. Air mata jatuh ke dalam. Ustadz, saya punya pertanyaan Ustadz, bagaimana caranya agar kita ikhlas dan kuat ketika kita ditinggalkan oleh kedua orang tua kita menghadap Sang Ilahi? Ketika meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, respon sahabat macam-macam. Umar mencabut pedang. Man qala inna Muhammadan qad mata fa atrib unuqahu. Siapa yang mengatakan Muhammad sudah mati, ku pancung kepalanya. Siapa yang berani mengatakan Muhammad mati, ku pancung kepalanya. Akhirnya datang Abu Bakar Siddiq membacakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad bukan Tuhan, dia hanya seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Sebelumnya sudah ada rasul-rasul tapi meninggal dunia. Afa immata, kalau dia meninggal, au qutila, atau dibunuh orang, inqalabtum ala aqabikum, apakah kamu akan berbalik kepada agama kamu yang lama? Wa may yanqalib ala aqibaihi, siapa yang murtad meninggalkan agama ini, falan yadurrallaha syai'a, Allah tidak rugi walau sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin, Allah tetap akan memberikan balasan pada orang yang bersyukur. Jatuh pedang Umar bin Khattab. Orang setingkat Umar saja pun tetap bisa lupa ayat. Hari ini Abdul Somad yang menasihati, sabar ya, sabar ya. Tapi ketika musibah itu datang, as-sabru inda sadmatil ula, sabar itu datang pada pukulan yang pertama. Maka balikkan pada Allah. Ini ujian. Sabar. Ayah kita meninggal, ibu kita meninggal. Sabar. Memang berat. Terasa lembut lunak tanah itu dipijak. Terasa gempa bumi. Tapi datang kawan-kawan menyabarkan. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bukan punya kita. Ini punya Allah. Allah ambil, dia lebih sayang. Allah hanya ingin melihat kau sabar. Nabi Muhammad anak yatim, Imam Syafi'i anak yatim, ulama-ulama kita anak yatim. Jangan sedih menjadi yatim, karena Allah ingin memuliakanmu. Kamu sama dengan Nabi Muhammad SAW. Fa'amal yatima fala taqhar, jangan kau hardi. Nah, jadi sabar. Makanya banyak kita lihat suami-suami yang ketika istrinya meninggal sabar dia. Tak ada dia menangis. Setetes pun air matanya tak ada menangis. Bapak enggak sedih Pak? Itu pinjaman dari Allah Pak Ustaz. Sampai akhirnya Allah mengambil. Apa yang mesti saya sedihkan? Ustaz nih kalau cerita selalu enggak enak aja. Oke, kita balik. Sekarang kita balik. Suami yang meninggal. Ibu tuh enggak nangis. Banyak orang heran. Ibu enggak nangis. Enggak Pak Ustaz. Kenapa? Udah lama aku tunggu. Balikkan pada Allah SWT. Bagaimana caranya supaya doa cepat terkabul, dan bagaimana supaya jodoh yang kita impikan cepat datang? Tidak ada doa yang tidak dikabulkan Allah. Semua doa dikabulkan Allah. Orang yang merasa doanya tidak dikabulkan Allah, dia sudah suuzon pada Allah. Pertama, ada yang doa itu cash and carry, langsung. Dua, ada doa itu ditunda Allah karena ini belum layak. Sama seperti anak minta pisau, minta pisau, minta pisau, belum layak. Nanti kalau ku kasih kau luka. Ini orang belum layak dikasih mobil. Nanti kalau dikasih mobil malah nggak sholat. Dulu waktu masih pakai motor sholat.
Habis dikasih mobil, sholatnya Idul Fitri sama Idul Adha. Ilmunya belum sampai. Yang ketiga, ada orang-orang yang rezekinya ditahan Allah, nanti akan diberikan di surga. Mala a'yunun ra'at, belum pernah dilihat mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala takhatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Jadi doa kita itu tetap saja doa. Ini sekarang banyak anak-anak muda nggak mau sholat, nggak mau berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, saya tanya, sampean orang dungo, kamu kok nggak berdoa? Oh, yang lama aja belum dikabulkan. Ngapain nambah yang baru loh? Doa. Orang yang nggak mau berdoa itu sombong, maka doa. Ustadz, boleh nggak kalau saya doa saya sebutkan orangnya? Ya boleh. Ya Allah, itu ada ketua BEM, orangnya ganteng banget ya Allah. Rasanya kalau punya suami seperti dia, so sweet. Boleh, apa nggak boleh? Tolonglah kirimkan angin cinta ke hatinya. Tapi kalau dia tidak menerima, kirimkan angin puting beliung sekalian. Mati. Jangan, nggak boleh doa yang nggak baik. Andai dia tidak bersudi berterima, maka berilah yang lebih baik daripada dia, insya Allah. Maka kita minta pada Allah bukan yang kita mau, tapi yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bapak-bapak kadang kalau dia nikah, istrinya biasa-biasa aja. Pas ditanya sama orang, Pak, istri bapak? Iya. Bapak ganteng kok bisa yang gitu? Itu yang paling indah menurut Allah. Itu artinya gagal dengan yang ayat itu. Aku tidak melihat engkau, yang kulihat adalah orang yang sudah mengirimkan engkau. Datang utusan presiden, kita tidak lihat dia, yang kita lihat yang mengutusnya. Ada 3 orang diberi pena, yang satu dikasih pena, yang satu dikasih pena, 3 orang, tapi responnya beda. Yang satu berkata, cuman dikasih pena sama Pak Gubernur, ya jadilah daripada nggak ada pena. Yang satu marah-marah, masa cuman ngasih pena, kasih kayak Harley Davidson. Yang satu lagi, aku tidak melihat bendanya, tapi yang kulihat adalah siapa yang memberikannya. Sehingga setiap aku menulis, orang akan bertanya, apa yang kau tulis? Tulisannya biasa, tapi pena ini pemberian sang raja. Nah, nanti begitu kau berdapat, walaupun dia biasa aja, itu siapa? Dia yang sudah dikirimkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Nah, nanti bapak, ibu pulang besok, kalau ada yang nanya, itu istrimu? Iya. Kok begitu bentuknya? Dia dikirimkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kau berhenti bosan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tetap ada usaha. Itu ada kiai, santrinya banyak. Ya pendekatan lah kiai. Ustadz, saya sudah ditolak calon mertua saya, gimana caranya? Jangan kamu sendiri ngadap ke sana. Kamu sendiri ngadap selengean celana sobek. Pakai kap 70. Dia nggak mau dia. Coba bawa. Tanya, calon mertuamu itu kerjanya di mana? Di Universitas Airlangga. Bagian apa dia? Di kantor. Bawa Pak Rektor. Mana itu? Pak. Ini mau minta, mohon Bapak Sudi agak. Oke, begitu sampai di sana, langsung dia. Nggih, Pak. Nggih. Apalagi sampai Pak Rektor, iki mahasiswa wapi tenan iki. Masya Allah, langsung Insya Allah. Jangan bawa saya. Kalau saya bawa nanti yang diterima saya. Bercanda.